Halo Opa Oma di rumah, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Lansia pada hari ini. Opa Oma, kami dari pengurus berharap semua Opa Oma yang di rumah ada dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan berjumpa dan sekarang ada yang baru karena yang bawa firman hari ini adalah Pak Yoce. Jadi Opa, Oma di rumah, Bapak Ibu, siapkan Alkitab, baru kita nanti sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Yoce sebentar lagi. Bapak Ibu sekalian, duduk yang manis, bersuka cita, dan selalu percaya bahwa Tuhan baik dari waktu ke waktu sampai saat ini. Sebelum kita mendengarkan apa yang akan disampaikan Pak Yoce, mari Opa Oma, Ibu, Bapak, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, pada pagi ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan sepanjang 1 minggu. Kami sekarang kembali lagi bersama-sama dalam Sapaan Lansia. Tuhan, Pak Yoce yang akan membawakan firman sebentar, Tuhan berkati dan urapi. Kami juga yang di rumah, Opa Oma, Ibu Bapak, bukakan hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Lebih daripada itu, mampukan kami melakukannya. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan acara ini dari awal hingga akhir untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan setiap kami Opa Oma di rumah maupun kami yang di sini boleh menikmati kebenaran firman-Mu dengan rasa syukur dan sukacita. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa dalam Sapaan Lansia hari ini. Tuhan memberkati kita setiap harinya. Saudara sekalian, menjadi tua itu bukan pilihan, karena setiap orang pasti mengalami bertambah usia. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita bertambah usia, kita bisa tetap kuat, sehat, dan tetap bisa memuji nama Tuhan. Nah, untuk hari ini saya akan mengajak kita semua membaca dari Kitab Mazmur pasal 71 ayat 17 dan ayat 18. Mazmur 71 ayat 17 dan ayat 18 berkata demikian. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Nah, saudara sekalian, pemazmur yang kita baca dari bagian Mazmur hari ini memperlihatkan bahwa dia sangat rindu akan Tuhan. Ia rindu masa tuanya dijalani dengan baik, dengan penungkapan syukur kepada Tuhan. Dia ingin menjalani masa tuanya dengan tetap menjadi berkat bagi banyak orang, walaupun usianya terus bertambah. Nah, untuk bisa seperti itu, kata pemazmur, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, supaya kita bisa memasuki usia tua kita dengan tetap menjadi berkat, tetap baik dan kuat. Yang pertama kata Mazmur yaitu kita harus mengimani bahwa masa tua adalah karunia Tuhan. Menjadi tua, bertambah usia,
Menjadi tua adalah sebuah karunia Tuhan. Setiap hari pertambahan usia kita adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan karena itulah kata pemazmur, dia nggak takut akan masa tua. Dia berani menjalani masa tuanya. Yang dia takutkan adalah kalau dia tidak bersama dengan Tuhan. Dia tidak khawatir akan hari tuanya. Justru yang dia khawatirlah kalau dia tidak bersama dengan Tuhan di hari tuanya. Karena itu dia berkata, ya Tuhan, gitu ya, ya Tuhan, Engkau telah melihat aku sejak kecil dan telah menjaga aku sampai masa tua. Jadi bagi pemazmur, masa tua adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri dengan baik. Yang kedua, mengimani bahwa masa tua adalah kesempatan untuk menjadi saksi bagi orang lain. Pemazmur katakan, biarlah pada masa tuaku aku bisa memberitakan kebaikan Tuhan. Memberitakan hal yang indah dari Tuhan bagi orang-orang di sekitarku. Jadi bertambah usia juga adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Yang ketiga adalah mengimani bahwa masa tua juga adalah kesempatan untuk tetap berkarya bagi Tuhan. Pemazmur bilang usia tua bukan halangan untuk tetap dapat berkarya bagi Tuhan, melayani Tuhan. Tetap ada hal lain yang bisa kita kerjakan, ada hal baik yang bisa kita lakukan untuk tetap dapat melayani Tuhan. 3 hal inilah yang buat pemazmur memasuki masa tuanya dengan tetap kuat, tetap sehat secara jasmani, secara rohani, dan tetap mau jadi berkat bagi banyak orang. Nah biarlah Bapak sekalian, kita dapat meneladani kehidupan pemazmur, sehingga kita bersyukuri hari tua kita, mensyukuri masa tua kita, dan tetap menjadikan hari tua kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita, selamat pagi, dan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang. Terindah tak bertara, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Kisahku selama COVID-19 mulai merebak. COVID-19 mulai dari kota Wuhan, Tiongkok. Waktu di Wuhan sedang heboh dilanda wabah virus corona COVID-19, aku berdoa semoga wabah itu tidak menyeberang ke bumi Nusantara ini. Korban berguguran begitu banyak, hingga mengerikan aku nonton di siaran televisi. Kasihan mereka berguguran
begitu banyak korban, juga ada dokter yang meninggal. Dunia jadi heboh. Kita menduga mereka kurang menjaga kebersihan dan kesehatan. Hingga hewan ekstrim juga mereka mau konsumsi. Ternyata dugaan itu salah, tidak benar, dan tidak terbukti. Dalam hitungan hari, virus corona sudah mendunia pandemik. Mula-mula di Jakarta ada 1 korban yang terkena, lalu Bogor, dan mulai nyebar ke kota-kota lain. Aduh, gimana ya, ngeri juga. Di Jakarta orang sudah pada heboh. Lalu Bandung, banyak hamba-hamba Tuhan juga dari gereja lain yang meninggal dan juga jemaatnya. Kita semua ketakutan, mulai tanda tanya, ini sebenarnya hukuman apa? Kok bisa begini? Aku takut. Kebetulan aku waktu itu tinggal dan lagi menginap di rumah anakku. Sehingga waktu terjadi itu pas pemerintah Indonesia menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Takutlah semuanya. Keluarga mulai benah diri. Mau gimana ini? 2-3 hari mau nginap malah jadi seperti diisolasi. Selang beberapa hari di Bandung banyak yang terkena dan juga pada meninggal. Wah, ngeri juga. Indonesia mulai heboh, semua kota-kota mulai, semua orang ketakutan. Hukuman apa sebenarnya ini? Kok bisa mendunia begini? Tindakan untuk rakyat supaya tidak berkerumun. PSBB sudah mulai diterapkan di kota-kota lain. Setelah pembatasan sosial berskala besar diterapkan, aduh, saya merasa sedih, seperti diasingkan, gak boleh pergi kemana-mana. Bahkan nonton TV, beritanya hanya berita dari Wuhan. Wah, takut deh. Saya harus stay at home, juga seluruh keluargaku. Gimana ini? Sampai kapan ini bakal berlangsung? Gak ada yang tahu. Tapi indah sekali rencana Tuhan. Aku seolah-olah dipindahkan dari rumah ke rumah anakku. Karena beberapa hari kemudian tetanggaku ada yang terpapar. Seolah aku disingkirkan oleh Tuhan, suruh nginep. Padahal tidak ada rencana sama sekali. Dikurung di sana seolah-olah gimana ya, mau keluar nggak boleh, apalagi pulang. Begitu banyak orang yang ketakutan, khawatir akan mereka. Saya ingatkan keluarga saya hampir tiap hari karena saya khawatir keluarga saya begitu besar. Saya giliran mengingatkan mereka, jangan pergi-pergi, jangan belanja ke pasar, supermarket, apalagi belanja online aja. Maha besar Tuhan karena sudah menjaga, melindungi keluarga besar saya. Hingga hari ini mereka sehat-sehat semua. Itulah pemberitaan Tuhan.
pada kami keluarga besar. Kami sangat bersyukur selama pandemik, walau kami tidak boleh dan tidak bisa kemana-mana, gereja juga apalagi gereja ditutup, para jemaat harus diam di rumah. Para hamba Tuhan setia tiap hari ada renungan harian melalui WA, sehingga sebagai domba-dombanya kami masih diasuh, dipelihara rohani kami. Dengan renungan-renungan yang disampaikan, kami sangat bersyukur atas pemeliharaan Tuhan pada kami para lansia, hingga rohani dan iman kami tetap teguh dan bersandar hanya pada Tuhan Yesus, Juru Selamat yang agung. Terima kasih sekali untuk para hamba Tuhan, panitia dan penatua sudah setia rutin melayani kami. Akhir kata, kita pasti mendoakan tenaga medis, para medis, mereka diberi kesehatan dan sukacita merawat para pasien COVID-19, dan kita mendoakan pasien COVID sembuh semua. Dan dunia termasuk Indonesia mengharapkan semoga vaksin COVID-19 segera terwujud dan ditemukan, dan dunia bumi ini bebas dari virus ganas yang telah banyak makan korban di seluruh dunia. Amin. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, Engkau ku banggakan. Demikian acara Sapaan Lansia hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tetap semangat, selalu bersyukur dan bersukacita. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun buat Opa dan Oma, Bapak dan Ibu yang berulang tahun pada minggu ini. Yaitu tanggal 8 Agustus, Ibu Lydia Setiadi. Tanggal 9 Agustus, Ibu Lena Liantini, Ibu Yeti Gunawan, Ibu Lilis Setiawati. Tanggal 10 Agustus, Ibu Andayani Kurnia dan Ibu Ruth. Tanggal 11 Agustus, Ibu Ginawati. Tanggal 12 Agustus, Ibu Inawati Kosim. Tanggal 13 Agustus, Ibu Evite. Selamat ulang tahun
buat opa dan oma, bapak dan ibu yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kesehatan kepada opa dan oma dan bapak ibu yang berulang tahun. Terima kasih. Sampai jumpa Kamis depan. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami di dalam acara Sapaan Lansia hari ini. Di sini kami boleh bersuka cita, bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama, dan kiranya kami beroleh berkat melaluinya. Tuhan, kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang berulang tahun, Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan yang menjaga dalam setiap langkah kehidupannya, Tuhan yang memberkati di dalam setiap apa yang dilakukannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, Tuhan yang menolong kami sepanjang kehidupan kami. Amin.